Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Badah Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hamahwa SHMM yang pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Beliau banyak menulis buku dan salah satunya adalah Orde Reformasi yang Tergadai. Pada buku tersebut ada sambutan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang pada kalimat pertamanya menuliskan, Abdullah Hamahwa dan integritas adalah satu, takkan bisa dipisahkan. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah. Qala ta'ala al-karim billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, salat jamaah, salat subuh yang insyaallah rahmat Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memwajah kembali dalam melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jamaah, salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Tidak lupa salam dan salam kepada kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Pada hari ini kita akan mengkomunikasikan bagian terakhir dari Sirah Nabawi karena ini sudah bulan Desember. Meskipun belum kita sampai pada akhir perjuangan Rasulullah dalam bentuk Fatu Mekah, tapi pada kesempatan ini satu penggal dari kehidupan dan perjuangan Rasulullah yang kalau pada pengajian yang lalu kita bicara tentang bagaimana masa kanak-kanak, masa remaja ikut berdagang, berniaga sehingga itu merupakan salah satu rukun Islam tentang zakat. Maka kemudian hari ini kita komunikasikan dengan satu tahapan di mana persiapan untuk Rasulullah mendapat pelantikan sebagai Rasul. Kita tahu bahwa pada masa remaja sampai dewasa Rasulullah terlibat dalam kegiatan masyarakat Mekah. Ini menunjukkan bahwa siapapun kita harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Apalagi kalau kita menjadi calon pemimpin, calon tokoh, di mana kita harus memahami keadaan masyarakat di sekitar kita, di kampung kita, lingkungan kita. Katakanlah misalnya ada kerja bakti, apa saja, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan, memperbaiki masjid, memperbaiki surau, musola, maka kita terlibat sehingga kemudian kita bisa memahami apa sebenarnya roh daripada budaya masyarakat setempat.
Oleh karena itu sebagaimana kita tahu, berinteraksi Rasulullah mulai dari masa remaja sampai muda, sampai digelar sebagai Al-Amin karena beliau berinteraksi dengan masyarakat dan kemudian menunjukkan tentang kejujurannya, sampai orang menitipkan sama beliau barang simpanan, mau pergi kemana disimpan barang kepada beliau, sampai-sampai Khadijah sebelum menikah dengan beliau menitipkan barang dagangannya. Sampai seperti kita tahu bahwa ketika Ka'bah mengalami banjir besar, sampai kemudian Hajarul Aswad itu mengalami kerusakan dan kemudian diperbaiki, dan kemudian menjadi satu bahan atau satu sebab bisa terjadi perpecahan karena soal prestasi dan prestise kelompok golongan tokoh, bahwa Ka'bah itu adalah satu bangunan yang pertama dibangun oleh Allah di dunia melalui Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim, sehingga dengan begitu untuk meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya kembali merupakan satu prestise dari seseorang atau tokoh. Maka para kabilah-kabilah di Arab itu, di kota Mekah khususnya, merasa paling berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu untuk ditempatkan di tempatnya setelah renovasi Ka'bah selesai. Maka kemudian ada yang mengusulkan besok pagi siapa yang dulu datang ke Masjidil Haram, dialah yang akan menjadi yuri atau hakim untuk menetapkan siapa yang akan mengangkat batu itu. Qadarullah, dan itulah skenario Allah bahwa besok pagi itu orang yang pertama masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah. Maka beliau kemudian diberi kewenangan, otoritas untuk menentukan siapa yang akan mengangkat kembali Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya. Maka kemudian tentu saja dengan hidayah Allah, kearifan beliau, kepimpinan beliau, kebijakan beliau, beliau membuka sorbannya di atas lantai, kemudian beliau sendiri yang angkat itu Hajar Aswad, taruh di atas sorbannya itu, baru kemudian beliau memanggil tokoh-tokoh masyarakat di kota Mekah itu, masing-masing pegang itu sorban, kemudian mereka bareng-bareng antar ke tempat Hajar Aswad, baru Rasulullah sendiri juga mengangkat itu, kemudian meletakkan di tempatnya. Maka persoalan utama selesai. Persoalan kedua, perpecahan, pertikaian, perbalahan itu teratasi. Inilah di dalam peribahasa Melayu disebutkan bahwa jika mengangkat rambut dari tepung, rambut terangkat, tepung tidak terurai. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin, apalagi dia kepala negara, dia tokoh, tidak menimbulkan perbalahan, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan kerisuan, tidak melakukan adu domba seperti politik penjajah, mengadu domba divide et impera antara satu golongan dengan golongan yang lain seperti itu. Tapi beberapa tahun kemudian bahwa budaya Arab, khususnya Quraisy itu tidak tetap berubah, karena mereka masih tetap saja menyembah berhala. Kemudian anak-anak perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah mengambil sikap untuk melakukan semacam uzlah, mengasingkan diri untuk merenung ada apa sebenarnya masyarakat saya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan masyarakat saya supaya kemudian mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan rasio. Misalnya dikisahkan oleh Umar, ketika Umar sudah jadi khalifah, sekali waktu ada sahabat yang lihat Umar itu sedang tertawa, sendirian tertawa. Terus lain waktu lihat Umar itu seperti menangis. Ditanya, kenapa Amirul Mukminin? Kata Umar, ya saya ingat waktu masa jahiliyah saya buat roti sebagai Tuhan, ya. Berhala dibuat dari tepung menjadi Tuhan, seperti itu yang disembah dalam perjalanan
kemana saja dan seterusnya. Kemudian setelah makanan habis, bahan makanan habis, lapar, maka kemudian dia comot itu satu-satu dari patung yang dari roti itu, tangannya, kakinya dan seterusnya. Jadi dia tertawa, merasakan lucu, geli, bodohnya saya pada waktu itu. Nah, jadi oleh karena itu maka perenungan-perenungan seperti itu dilakukan oleh Rasulullah yang kita tahu dalam sejarah Gua Hira. Dari situ maka kemudian kita bisa paham kenapa wahyu pertama dimulai dengan Iqra, bacalah. Jadi kita harus membaca masyarakat kita harus membaca lingkungan kita harus membaca negara kita harus membaca situasi rumah tangga kita dan seterusnya. Sehingga para ahli tafsir ketika menafsirkan Iqra itu adalah membaca sesuatu yang tertulis dan membaca sesuatu yang tidak tertulis. Kenapa? Karena tidak ada yang Jibril sodorkan dalam bentuk tertulis seperti kitab, buku, tulisan, koran atau apa yang mau dibaca Rasulnya. Apalagi Rasulullah ummi, buta huruf, tidak tahu baca. Tapi kemudian adalah bagaimana membaca situasi, kondisi dan seterusnya. Dalam masyarakat modern, katakanlah di kota-kota besar, di Jakarta ada, tapi biasa itu di budaya Eropa. Di rumah mereka ada satu kamar kecil, mungkin 2 kali 3 meter begitu. Lantas mereka punya anak yang mulai umur setahun ke atas, mereka beli semua jenis mainan letak dalam ruangan itu. Apakah mobil-mobilan, motor-motoran, senjata-senjataan, apa saja semua jenis mainan. Ratusan dalam. Maka kemudian bayinya itu umur yang setahun atau 2 tahun itu disuruh masuk ke dalam untuk main dengan main itu. Maka kemudian mereka perhatikan dia main apa? Oh, dia ambil pistol-pistolan. Oh, dia mau jadi tentara, dia mau jadi polisi. Dia ambil alat tester, dokter. Oh, dia mau jadi dokter dan seterusnya. Jadi orang tuanya itu tahu bahwa dia punya kecenderungan itu, maka kemudian orang tuanya itu menggiring, membina, mengembangkan potensi yang ada pada anaknya itu sehingga kemudian menjadi seseorang yang sesuai dengan bakat yang diberikan Allah kepadanya. Pengalaman kita, termasuk saya pribadi, bahwa kita ingin anak kita itu seperti maunya kita. Jadi misalnya saya dokter, maunya saya, anak saya juga jadi dokter. Saya insinyur, anak saya juga mau insinyur. Saya lawyer, anak saya juga jadi lawyer. Padahal belum tentu anak itu suka menjadi dokter atau suka jadi insinyur atau suka jadi lawyer. Karena dari sekian banyak anak dalam satu keluarga, Allah memberikan bakat yang berbeda-beda. Sekalipun tidak jauh berbeda dari ayah dan ibu, tapi selalu ada perbedaan. Kalau misalnya yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga punya anak laki-laki atau anak perempuan mau cari mantu, maka kemudian kalau punya anak perempuan, maka carilah calon mantu laki-laki itu yang berkarakter. Kalau kita punya anak laki atau kita laki-laki bujang, carilah perempuan yang cerdas, calon istri atau calon mantu yang cerdas. Kenapa? Karena kecerdasan itu diwariskan dari ibu, sedangkan karakter itu diwariskan oleh ayah. Sehingga dengan begitu, maka kemudian kalau misalnya calon istri itu cerdas, calon bapak itu berkarakter, maka lahirlah seorang anak yang cerdas dan berkarakter yang disebut dengan dalam bahasa manajemen modern integritas, atau dalam Al-Quran disebut dengan kafah. Ya ayyuhalladzina udkhulu fis-silmi kafah wa la takhbutu syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas dan jangan ikut langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Nah, jadi dengan begitu maka kemudian Rasulullah setelah sekian waktu bertafakur, beruzlah di Gua Hira, dibawa bekal oleh istrinya datang ke sana, maka kita lihat bahwa jika suami mempunyai suatu komitmen, suatu perjuangan, suatu pekerjaan, suatu profesi sekalipun tidak didukung oleh istri, maka itu juga jadi problem. Mungkin saya sudah pernah ceritakan di sini bahwa seorang khotib populer di satu tempat. Kalau dia khotbah, dia cerita dan seterusnya, tidak pernah menyebut-nyebut kelebihan istrinya atau prestasi istrinya atau bantuan istrinya, sehingga istri yang sebagai seorang manusia biasa terkadang juga kemudian kecil hati, marah atau gitu. Maka sekali waktu istri ini mau beri pelajaran kepada suaminya. Ketika pagi hari Jumat pagi, jadi pakai mesin ketik yang lama, itu Ustadz itu ketik khotbah. Baru kira-kira beberapa menit istrinya, Pak, tolong Pak, ini pakaian baru selesai cuci, tolong jemur. Dijemur. Selesai dijemur, kembali lagi ketik lagi. Baru beberapa menit, Pak, ini si kecil lagi mau ke belakang, mau tolong. Sampai jam 11 itu tidak sampai satu alinea dia ketik, karena mau ketik panggil lagi. Hanya kemudian jam 11 sudah berangkat ke masjid. Dan ketika dia memberikan khutbah, maka khutbahnya itu ngurung ngidur seperti itu, sehingga jamaah heran, kok nggak biasa khotib ini ceramahnya seperti begitu. Akhirnya kemudian dia seperti ngomel-ngomel itu, misal begitu, gara-gara ibu sih, sehingga bapak nggak bisa siapkan khotbah, sehingga kemudian tadi jamaah itu seperti mereka heran-heran kenapa khutbah saya seperti tidak bermutu. Kata istrinya, makanya jangan pandang enteng sama istri, hargai istri dan seterusnya. Nah, jadi dari kisah Rasulullah dengan istrinya seperti itu, Khadijah membawa bekal, bawa makanan kepada Rasul seperti itu, menunjukkan tentang perlunya dukungan suami istri anak, suami istri ayah, suami istri mertua dan seterusnya. Maka kemudian ketika kita lihat bahwa sudah datang wahyu, maka itu adalah problem tanggung jawab dunia dan ukhrawi. Sehingga kita lihat dalam periode Mekah itu 12 tahun 5 bulan itu 86 surah yang turun. 86 surah dimulai dengan Iqra, dan kemudian hampir seluruhnya bicara tentang ketauhidan, tentang akidah. Dan kemudian di dalam surah-surah Makkiyah itu menggunakan pendekatan manajemen yang disebut dengan reward and punishment. Jadi ayat-ayat itu hanya menjanjikan surga dan mengancam neraka. Kenapa? Karena orang baru mengenal Islam, orang baru mengenal sesuatu, maka guru atau dosen atau pengajar itu memperkenalkan hal-hal yang prinsip yang sederhana, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, karena itu maka orang tertarik ketika ada janji, orang tertarik ketika ada hadiah, orang tertarik ketika ada jaminan, jadi reward, bahwa kalau begini, kalau rajin sholat hasilnya begini, rajin saum hasilnya begini, seterusnya. Tapi pada waktu yang sama juga ada ancaman. Artinya ada suatu sikap yang menakutkan kepada orang itu. Saya mungkin sudah pernah ceritakan bagaimana menguasai seekor anjing liar.
Ketika kita mau menguasai seekor anjing liar, maka kemudian kita taruh daging di satu tempat tidak jauh dari rumah kita. Dan baru kita lihat, intip, maka anjing itu datang. Karena dia punya penciuman jauh, cium, makan. Beberapa hari seperti itu. Baru kemudian setelah sepekan itu, kemudian kita perlihatkan diri kita waktu memberikan daging itu. Maka anjing itu tahu bahwa yang memberikan daging itu adalah kita. Setelah beberapa hari lagi kemudian, ketika anjing sudah tahu jadwalnya, dia datang, kemudian kita pukul anjing itu dengan cemeti. Maka kemudian dia akan angkat mukanya, tunduk ke bawah, dan ekornya naik ke atas. Seakan-akan dia kemudian minta maaf, minta ampun, dan menyerah. Itulah cara menguasai anjing liar. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang tokoh itu mau dikuasai oleh sekelompok tertentu, apakah oligarki atau apa saja, metodenya seperti itu. Bagaimana menguasai anjing liar? Jadi yang tadinya galak, yang tadinya apa, seperti itu, kemudian tiba-tiba menjadi menjilat, tiba-tiba menjadi apa, yang tadinya musuh kemudian menjadi hamba daripada musuh, seperti itu. Nah, itu teori. Nah, oleh karena itu pendekatan Quran tadi itu adalah bagaimana memberikan janji dan memberikan ancaman. Nah, sehingga 86 surah dalam 12 tahun 5 bulan itu kemudian sampai kepada periode Madinah, di mana periode Madinah itu ada 28 surah yang diturunkan dalam waktu 9 tahun 9 bulan. 28 surah itu meskipun 28 dibanding 86, tapi 28 surah itu sekian juz. Kenapa? Karena surah-surahnya panjang. Surah-surahnya panjang dan kemudian hampir sedikit saja membicarakan soal akidah, hampir sedikit yang membicarakan soal surga dan neraka, tapi mayoritas membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan negara, hubungan manusia dengan pemerintahan, hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan manusia dengan tata surya, hubungan manusia dengan sains dan seterusnya. Kita lihat Al-Baqarah misalnya 286 ayat, banyak sekali, dan di sana itu kita lihat semua proses pemerintahan kenegaraan ada dalam Al-Baqarah. Kemudian juga dalam Al-Imran, di mana kemudian diajarkan bagaimana berproses dalam masyarakat, seperti ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi, Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, tingkatkan kesabaran kalian, warabitu, jagalah perbatasan-perbatasan kota kamu, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat pertolongan. Jadi oleh karena itu maka ayat ini tentang peperangan. Ayat tentang peperangan. Sekarang ini kan Gaza, rumah sakit Indonesia di Gaza sudah dikuasai oleh tentara Yahudi. Tetapi orang Yahudi itu tidak menyangka bahwa Hamas itu bisa membangun lorong jembatan sekian ratus kilometer, bukan jembatan, terowongan bawah sekian ratus kilometer dengan persenjataan sederhana, dengan alat sederhana, yaitu sudah mendekati ibu kota di Palestina. Jadi kalau misalnya Allah takdirkan ini beberapa waktu yang lain, meskipun sekarang itu sudah hampir 20.000 orang syahid di Palestina, dan itu 70% anak-anak perempuan, 4 rumah sakit termasuk rumah sakit Indonesia sudah dikuasai oleh Israel, ada 18 poliklinik dan puluhan dokter dan perawat seperti itu. Tapi kemudian kita bisa pahami karena
Israel itu mempunyai konsep untuk menghabisi orang Islam di Palestina, karena konsep mereka adalah menguasai seluruh seperti itu, sehingga akibatnya terjadi satu peperangan fisik dan psikis. Hari ini kita baca di berita bahwa 4.000 tentara Prancis diberangkatkan ke Palestina ke Batu. Sebelumnya Amerika sudah sekian ribu, dan dari sekian ribu itu sekian banyak yang meninggal, yang Amerika. Kemudian begitu juga Israel sekian ribu, dan kemudian mereka mengalami stres. Karena mengalami stres, maka kemudian mereka tidak menggunakan logika kemanusiaan, resolusi PBB sedemikian rupa, mereka akan menghabiskan seluruh penduduk di Gaza. Jadi oleh karena itu, maka kalau kita bisa lihat orang dalam keadaan stres itu, maka dia akan melakukan hal-hal yang terkadang itu tidak masuk akal kita, atau terkadang seperti lucu-lucu seperti itu. Misalnya nari-nari, gemoy-gemoy seperti itu. Itu karena kompensasi terhadap kelemahan yang ditutupi seperti itu, akibat ribuan tentara Yahudi, tentara Amerika yang meninggal dibunuh, ditembak oleh tentara-tentara Hamas. Nah, kembali ke laptop, bahwa kemudian ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madinah itu membedakan bagaimana persoalan Makkiyah itu fokus pada akidah. Tadi saya sudah singgung bahwa 86 surat itu persoalan-persoalan akidah, dan kemudian persoalan-persoalan akidah itu membuat mereka melalui daurah yang dilakukan oleh Rasulullah bin Arqam menjadi calon-calon tokoh-tokoh khalifah, gubernur, bupati, gubernur, wali kota, panglima yang tidak ada tandingannya di dunia sampai hari ini. Kita lihat misalnya salah seorang sahabat yang bernama Habab bin Ats, yang saya sudah pernah ceritakan. Dia pandai besi, terus kemudian ketika diketahui oleh majikannya dia masuk Islam, maka kemudian majikannya itu menganiaya dia untuk mencapai Lata, Uzza dan Hubal. Setrika dibakar panas memerah, disetrika ubun-ubun kepala sampai sebanyak untuk mencapai Lata, Uzza dan Hubal, tapi dari mulutnya adalah Ahad, Ahad, Ahad. Tidak berhenti di situ, majikannya ambil rantai besi dibakar panas memerah, dikejut, belitkan ke seluruh tubuhnya untuk mencapai Lata, Uzza dan Hubal, tapi tetap saja dari mulutnya keluar Ahad, Ahad, Ahad. Sampai kemudian Abu Bakar mendengar berita itu, Abu Bakar datang menebus Habab bin Ats dari majikannya, baru bebas. Pertanyaannya adalah, apakah tubuh Habab bin Ats itu berbeda dengan kita? Apakah tubuh Habab bin Ats itu terbuat dari besi, dari kayu, sehingga tidak merasa sakit ketika disetrika atau dibelitkan besi panas? Tetap sama dengan kita. Tapi karena dia berada pada keyakinan yang teguh, yang khusyuk, maka secara sunatullah tubuh kita itu, otak kita akan keluarkan estrogen yang banyak, tubuh kita melakukan adrenalin yang banyak ke bagian-bagian tubuh yang mengalami penyiksa, sehingga dia tidak merasa sakit. Ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa orang-orang Hindu itu jalan di atas bara api tidak luka? Kata Rasulullah, mereka yang agamanya salah saja, tapi karena keyakinan mereka terhadap keyakinan itu, mereka bisa tidak terbakar. Karena secara fungsional tubuh kita mengeluarkan adrenalin. Nah, kata Rasulullah, apalagi kalian yang agama kalian dijamin kebenarannya oleh Allah SWT. Jadi pelajaran yang ingin kita selesaikan pada pagi ini adalah, pertama, kalau kita punya anak, kita mau agar supaya kita siapkan 25 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang, 50 tahun menjadi pemimpin. Apakah pemimpin di kabupaten, pemimpin di provinsi, pemimpin di negara, maka kita harus mengenal wataknya anak kita itu. Kemudian kita menggiring, membina terus. Kemudian biarkan anak itu bersosialisasi
Kalau misalnya kita takut dia bermain dengan anak-anak nakal, kemudian apa, narkoba atau apa, maka biarkan dia membawa teman-temannya ke rumah kita. Daripada dia bermain tempat yang kita tidak tahu apa yang dimainkan, biarlah teman-temannya datang bermain di rumah sehingga dalam kontrol kita. Tetapi kalau hanya bermain di rumah itu terbatas. Misalnya bermain di luar, mungkin dia naik gunung, dia naik pohon begitu, kemudian dia jatuh, terpleset, luka. Itu semua adalah proses pembinaan dia untuk dia menghadapi. Ketika nanti dia jadi pemimpin, ada yang dikritik, ada yang mengkritik dia, ada yang dan seterusnya. Itu ada semua proses. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita kalau menyiapkan anak-anak kita 5, 10, 25 tahun datang itu menjadi pemimpin, maka kemudian kita harus bawa mereka pergi mendatangi tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, nilai historis. Apalagi bagi kita yang punya kemampuan, ya katakanlah umroh misalnya pada waktu-waktu tertentu, libur sekolah atau apa, sehingga dengan begitu mereka bisa melihat tempat-tempat historis kehidupan para nabi, kehidupan para rasul, khususnya Rasulullah, sehingga kemudian itu tertanam dalam memori mereka dan kemudian mereka ingin meniru seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam rangka bagaimana kita mempelajari apa yang dilakukan Allah kepada Rasulullah ketika kemudian 40 hari, riwayat lain mengatakan 40 hari, riwayat lain mengatakan hanya beberapa hari, wahyu terputus, maka Rasulullah itu merasa seperti agak sedih. Tapi saya ingin luruskan atau informasikan atau ya share begitu, tidak benar bahwa ada yang mengatakan Rasulullah itu karena sedih sampai mau bunuh diri. Itu tidak betul. Ada hadisnya itu, tapi hadis itu tidak menyebutkan sumber dari mana. Kan dalam hadis itu yang benar hadis itu kalau baru terakhir Nabi, seperti itu. Nah ini perawinya itu tidak nyambung, Menurut logika, bagaimana seorang Nabi yang telah dilantik, yang masa kecilnya kemudian dikenal sebagai Al-Amin, kemudian diketahui oleh masyarakat Arab seperti orang yang luar biasa, terus kemudian frustasi lantas mau bunuh diri. Tapi bahwa kemudian beliau sedih, ya, sebagai manusia biasa. Apakah Allah marah kok tidak lagi ada wahyu? Tapi riwayat yang lebih kuat itu adalah hanya paling lambat sekitar 40 hari, tapi riwayat yang lain hanya beberapa hari. Maka kemudian dalam satu perjalanan, kemudian nama Rasulullah dipanggil dan kemudian Rasulullah melihat ke atas, ada Jibril yang dia kenal waktu ketemu di Gua Hira, duduk di atas langit dan bumi, sepetut kursi, kemudian takut kembali, takut lihat seperti itu. Maka kemudian Rasulullah pulang minta istrinya selimut. Nah, dan ketika selimut itulah kemudian turun wahyu yang kedua yang kita kenal dengan surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangun, bangkit dan sampaikan kebenaran, seperti itu. Nah, jadi dengan begitu maka kita tahu bahwa setelah proses kita sudah pembentukan diri kita, diri anak kita, diri keluarga kita, maka kemudian persiapan itu kemudian kita harus bersosialisasi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada perlawanan. Mudah-mudahan pada pengajian yang akan datang kita akan bicara tentang bagaimana tantangan-tantangan itu sampai kepada blokade ekonomi, blokade politik selama sekian tahun, sampai kemudian Rasulullah dan para sahabat itu makan daun, makan akar, karena diblokade, tidak boleh ada orang menjual makanan kepada orang Islam, keluarga tidak boleh berhubungan dan seterusnya, sehingga demikian sampai pengumuman orang Quraisy di Ka'bah itu sampai hancur, yang tertinggal itu hanya kata basmalah, seperti itu. Barangkali untuk pagi ini saya cukupkan sekian, sudah setengah 6.
dan kita mudah-mudahan kalau qadarullah masih panjang umur, kita ketemu lagi pada bulan depan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.